Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 12. Sahabat Iktus, manusia seringkali mengalami rasa takut seperti takut gelap, takut mati, takut akan ketinggian, takut kehilangan orang-orang yang dicintai, dan banyak jenis ketakutan lainnya. Takut akan Tuhan tidak sama dengan ketakutan-ketakutan itu. Jika seorang takut akan Tuhan, maka ia akan bebas dari ketakutan yang lain. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan karena kemuliaan, kekudusan, dan kekuasaannya. Diawali dengan pertanyaan dalam ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dalam doanya kepada Tuhan, Raja Daud membeberkan keyakinan teologisnya bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pimpinan Tuhan menuju jalan yang diperkenannya. Ia akan menetap dalam kebahagiaan dan mewarisi bumi. Bahkan Tuhan sedia menjalin relasi persahabatan yang akrab dengannya. Ketiga keberuntungan ini dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. 1. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Ayat 12b. Pemazmur menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Ajarilah aku. Ayat 4 dan ayat 5. Selanjutnya, ayat 12 menjadi jawaban atas permohonannya itu. Tradisi Kristen menggunakan ayat-ayat ini dalam bentuk nyanyian permohonan akan pimpinan Tuhan. Keputusan terbaik dalam memilih jalan hanyalah jika seorang berada dalam pimpinan Tuhan. 2. Ia akan menetap dalam kebahagiaan. Ayat 13. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Artinya adalah Tuhan memberikan jaminan penyertaan setiap hari bagi mereka. Kebahagiaan menunjuk pada keberuntungan, kesejahteraan, dan berada dalam keadaan yang lebih baik. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi, merupakan jaminan turun-temurun, yaitu dari generasi ke generasi. Kata mewarisi dapat diartikan dua hal, yaitu menempati kedudukan sebagai ahli waris, tetapi juga merebut untuk menjadi kepunyaannya. 3. Tuhan bergaul karib dengannya. Ayat 14. Orang yang takut akan Tuhan memahami firman-Nya dan mengalaminya dalam kehidupan setiap hari. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bandingkan Kejadian 18 ayat 17. Tuhan tidak menyebut seorang yang takut akan Allah sebagai hamba, melainkan sahabat, seperti Dia menyebut Abraham. Inilah pribadi-pribadi yang diikat oleh perjanjian berkat dengan Allah sendiri, yaitu perjanjian untuk diberkati secara melimpah dan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku hidup takut akan Tuhan dan mengalami pimpinannya untuk menjalani kehidupanku setiap hari? Apa yang menghalangiku untuk hidup takut akan Tuhan dan mengalami kebahagiaan hidup? Apakah aku hidup takut akan Tuhan dengan bergaul karib dengannya, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat? Tuhan Yesus, aku mau hidup takut akan Engkau dengan cara menghormati-Mu dan hidup dalam ketaatan kepadamu setiap hari. Aku percaya bahwa Engkau akan memimpin setiap langkah hidupku, sehingga aku tidak salah dalam mengambil keputusan untuk hal apapun yang kuhadapi. Ya Tuhan, aku bersyukur telah menemukan kunci kebahagiaan dalam hidup,
yaitu dengan hidup takut akan Engkau, sehingga hidupku diberkati dan aku dapat menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin. Takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan dalam hidup.